Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Sabtu 5 November 2022 bersama saya Romo Parjono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami merenungkan sabdamu dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Sejenak kami hening menyadari kehadiranmu yang bersabda kepada kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh menguatkan perjuangan kita. Saya tertarik dan mengimani apa yang Tuhan Yesus sabdakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saya sadar apa yang saya pikirkan, saya pertimbangkan, saya putuskan, saya lakukan atau kerjakan merupakan perkara-perkara kecil, sederhana, dan itu menguatkan serta meneguhkan. Menjadi romo dimanapun, baik sebagai vikaris atau sebagai pastor paroki di sebuah paroki, baik di paroki kecil terpencil maupun di paroki besar katedral misalnya, lalu di seminari atau di komisi atau lembaga atau dewan-dewan keuskupan, saya merasa mengurusi hal-hal yang kecil. Bukan kecil dalam arti sederhana dan simpel, karena kadang dirasa jelimet dan berbelit, tetapi perkara manusiawi yang tetap bisa dilaksanakan sejauh kemampuan manusiawi, dan terlebih di situ rahmat dan bimbingan Tuhan sungguh saya rasakan dan saya libatkan dalam kehidupan. Semoga saya tetap setia dalam pelayanan ke depan meski kadang awang-awangan. Saya kira Anda pun melakukan perkara-perkara kecil dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Mari kita tetap setia dalam mengelola dan mengurus perkara-perkara kecil yang menjadi bagian kita. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas perkara dan tanggung jawab yang boleh kami terima. Semoga kami setia mengelola dan mengurus semua yang Kau percayakan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.